Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 kelas RC ingin mempresentasikan mengenai tugas besar basis data yang berjudul mencari insight menarik dari buku bacaan. Boleh next? Berikut merupakan anggota dari kelompok 9 RC yaitu terdiri dari Miftahul Huda dengan NIM 121450125. Selanjutnya ada Erwan Arif dengan NIM 121450062. Selanjutnya ada Silvina Rizky dengan NIM 121450089. Dan yang terakhir ada Yunaina Maratul dengan NIM 121450080. Next. Pada presentasi kali ini kami akan mempresentasikan yang terdiri dari 4 bab. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua rancangan sistem, yang ketiga hasil pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Oke, next. Yang mana pertama kita akan membahas tentang pendahuluan dulu. Di pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, yang mana latar belakangnya itu adalah SQL, di mana struktur query language adalah bahasa pemrograman yang penting untuk dipahami, karena bisa menjadi relasi bagi beberapa tabel dengan database maupun antar database itu sendiri. Jupyter Notebook merupakan tools yang populer untuk mengolah data di Python, yang mana kami di sini akan menggunakan SQL sebagai langkah untuk mendapatkan informasi dari dataset yang kami gunakan, lalu akan diproses di Jupyter Notebook. Oke, boleh next. Nah, ini berikut merupakan masalah-masalah yang ingin kami selesaikan. Di antaranya, kami ingin mengetahui daftar buku beserta jumlah penulis yang terlibat dalam penulisannya, jumlah buku yang diterbitkan oleh masing-masing penerbit, penulis dengan jumlah buku lebih dari satu, dan masalah-masalah yang lainnya yang mana kami jabarkan di presentasi ini. Next. Deskripsi data, yang mana dataset yang digunakan merupakan data daftar buku yang terdapat di Goodreads yang diperoleh melalui website resmi Kaggle, yang mana link dari dataset tersebut sudah kami taruh di PPT ini. Data daftar buku dari dataset tersebut akan dilakukan normalisasi, yang mana setelah selesai dinormalisasi akan ditambahkan isi data daftar bukunya oleh kami. Selanjutnya kami akan mencari informasi dari database seperti mencari buku dengan rating di atas 4,5 dan informasi-informasi lainnya yang ingin diketahui. Boleh next? Untuk rancangan sistem ini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Miftahul Huda. Kepada Miftahul Huda dipersilakan. Selanjutnya ada rancangan sistem. Yang pertama, gambaran umum. Tugas ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dari dataset yang sudah kami ambil dari Kaggle. Nah, dataset tersebut berisi daftar buku yang terdapat di Goodreads yang akan diolah menggunakan SQL dan Jupyter Notebook. SQL di sini untuk melakukan advanced query untuk mencari informasi yang diinginkan. Dan berikut langkah pengerjaannya. Pertama itu kami menghubungkan Jupyter dengan MySQL, lalu mengimport dataset dan melakukan normalisasi, menambahkan isi dari database, lalu mencari informasi yang diinginkan dari database, yang terakhir membackup file SQL. Nah, berikut data definition language atau DDL yang kami gunakan pada kode SQL. Yang pertama ada create, lalu alter, drop. Lalu data manipulation language-nya ada SQL, ada select, lalu insert. Dan ini operator yang kami gunakan. Yang pertama itu ada operator aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sisa hasil bagi atau modulo. Lalu ada operator pembanding seperti sama dengan, tidak sama dengan, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, berada di antara, dan berada di dalam. Lalu terdapat operator logika seperti and atau dan, not atau bukan, or atau, dan SOR. Dan terusnya akan dilanjutkan oleh teman saya Yuna. Baik, selanjutnya ada fungsi data manipulation language, di mana yang pertama ada fungsi agregasi, itu adalah proses untuk menggabungkan beberapa entitas atau data untuk menjadi satu entitas atau data tunggal. Terus ada contoh penggunaannya itu dalam matematika, tercantum dalam tabel. Terus selanjutnya ada fungsi distinct, itu untuk memeriksa apakah suatu nilai ada atau tidak ada dalam suatu set nilai tersebut. Terus yang ketiga ada fungsi concat, itu untuk menggabungkan nilai-nilai dari beberapa kolom atau string menjadi satu string tunggal. Next. Selanjutnya ada join table. Join table itu proses menggabungkan dua atau lebih tabel berdasarkan kolom yang memiliki hubungan atau kesamaan nilainya. Join tabel ini juga memungkinkan kita untuk mengambil data dari beberapa tabel yang terkait dan menggabungkannya menjadi satu hasil query. Itu ada either join, outer join, self join.
Next. Cross join, union, intersect. Next. Except, trigger, distinct, dan view. Next. Selanjutnya ada tabel relasi, di mana tabel relasi ini adalah struktur dasar yang digunakan untuk menyimpan dan mengatur data dalam model relasional. Tabel relasi ini juga terdiri dari baris dan kolom, di mana setiap baris itu mewakili satu entitas dan setiap kolom itu mewakili atribut atau field data. Tabel relasi ini dibagi menjadi one-to-one, one-to-many, dan many-to-many. Next. Selanjutnya ada user management, di mana yang pertama membuat user itu kita menggunakan fungsi create user, terus menambah hak akses itu fungsi grant select, menampilkan hak akses itu dengan fungsi show grant form. Next. Selanjutnya itu hasil dan analisis output database yang akan dijelaskan oleh Miftah. Nah, dan selanjutnya terdapat file IPNB-nya. Yang pertama itu library yang kami gunakan di sini ada UN dan Pandas. Lalu koneksi database, yang database yang pertama kita koneksikan itu test, lalu hostnya localhost, username-nya root, dan passwordnya kosong dengan port 3306. Lalu membuat database di sini create database Goodreads book, berarti kami menggunakan nama Goodreads book sebagai database-nya. Lalu di sini kami mengimpor data CSV yang sudah kami dapat dari Kaggle. Di sini kami merename kolom numpex karena sebelumnya itu kolom numpex itu awal itu ada spasinya dan kami rename menjadi tidak ada spasinya. Dan berikut datanya beserta kolom-kolomnya, mulai dari books ID sampai publication date. Dan kami sini melakukan normalisasi data menjadi 1, 2, 3, 4, 5 tabel. Yang pertama itu ada tabel buku dengan kolom buku ID, title, ISBN 13, language code, dan seterusnya. Lalu ada kolom author yang berisikan nama author dan author ID. Lalu ada tabel buku author, di mana kolom buku dan kolom author itu dia mempunyai relasi many to many. Jadinya dia dari relasi tersebut membuat tabel baru, yaitu tabel buku author yang berisikan buku ID dan author ID yang foreign key ke tabel ID masing-masing. Lalu terdapat tabel rating yang mempunyai primary key rating ID, foreign key book ID, average rating, rating count, tag favor count. Lalu ada tabel language. Tabel language ini terdapat primary key yaitu language code. Dari tabel buku tadi ini terdapat language code yang foreign key ke primary key language code ini. Lalu terdapat kolom language name. Dan berikutnya kami mengisi data atau mengimport data. 3. Selanjutnya CSV to MySQL untuk mengisi data pada basis data dari data frame atau mengimport data frame ke basis data. Pertama itu kami menggunakan Create Engine untuk menghubungkan ke server dan mengambil database book ini yang akan diisi datanya. Lalu kita mengisi language tadi dari data frame language ini dengan nama tabelnya language dengan fontnya koneksi ini, engine ini. Nah, if X ini jika dia terdapat datanya sudah ada, dia akan di-replace dan indeksnya false. Terus sampai selesai language, book author, dan rating. Jika sudah diisi datanya, kami akan memodifikasi data memodifikasi kolom tersebut karena kolom tersebut terbuat secara otomatis, jadi dia tidak ada tidak ada primary key, foreign key, dan lainnya. Dan kami memodifikasinya menggunakan perintah alter table seperti modifikasi tabel language
dengan mengganti language kodenya menjadi varchar. Tabel buku mengganti language kodenya menjadi varchar dan menambahkan primary key pada tabel language, lalu menambahkan primary key dan auto increment dan lain sebagainya. Sampai kita mendapat relasi seperti ini. Di sini ada tabel books author yang memiliki dua foreign key. Yang pertama itu books ID yang foreign key ke primary key dari tabel buku books. Lalu terdapat author ID yang foreign key ke authors ID. Nah, dan di tabel buku sendiri memiliki foreign key yang mengarah ke tabel language, yaitu language code ini. Language code ini mengarah ke tabel language yang mempunyai primary key language code. Lalu pada tabel ratings dia mempunyai foreign key books ID yang mengarah ke books ID pada tabel buku. Dan selanjutnya akan diteruskan oleh kawan saya, Erwan. Nah, pada insert data terdapat insert to author dengan author name values dengan masukkan data name ke dalam tables author seperti Siva, Silvi, dan seterusnya. Nah, selanjutnya insert into books values dengan title ISBN 13 language code numpex publication date publisher, dan selanjutnya ada insert to book authors. Terdapat book authors pada data buku dan penulis di dalam book authors. Nah, selanjutnya itu ada insert to rating, itu menggunakan database untuk memasukkan rating buku ke dalam tables rating pada setiap book ID, rata-rata rating, jumlah rating, dan terdapat 6 rows advented 10, 12, dan 10. Nah, selanjutnya di sini ada perintah SQL select from books. Itu digunakan untuk mengambil sebuah data dari tables book dengan output berupa data kolom book ID, title, ISBN 13, language code, numpex, publication date, dan publisher. Dan selanjutnya ada SQL select from authors. Nah, di sini digunakan untuk mengambil semua data dari table authors pada authors ID dengan authors name. Nah, bisa dilihat di sini terdapat ada language code. Nah, selanjutnya pada language code digunakan untuk mengambil semua data dari tabel language dalam database pada language code. Selanjutnya advanced query. Itu menampilkan data buku beserta jumlah penulis. Itu ada select publisher, penerbit, count, jumlah buku, memilih kolom publisher dari table books dan memberikan penerbit. Itu selain itu menggunakan fungsi account untuk menghitung jumlah baris dalam setiap grup penerbit dan memberikan jumlah buku. Pada form book itu terdapat menentukan tabel yang digunakan dalam query pada table books. Nah, itu ada lagi group by publisher, itu menggunakan pengkelompokan hasil berdasarkan kolom publisher, memastikan bahwa setiap penerbit memiliki satu baris dalam hasil jumlah buku yang sesuai. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Silvi. Oke, di sini tuh ada namanya select author, di mana di sini kita akan memilih kolom dari si authors ID
dan juga kolom dari author name, di mana kolom itu diambil dari tabel author. Terus pada author name ini kita ngebuat nama aliasnya itu author. Terus di count ba.book ini di sini kita count itu untuk ngehitung gitu ya, ngehitung jumlah buku yang ditulis oleh setiap penulis. Terus habis itu di sini BA itu tuh diambil dari si tabel book autorsnya itu. Terus kita ngebuat nama aliasnya itu jadi jumlah buku. Terus kita ambil sini dari si tabel autorsnya itu. Setelah itu kita tuh ngelakuin join antar tables author itu yang kita kasih nama alias itu A dengan table si book autorsnya itu. Yang mana berdasarkan kolom yang sama, di mana sini maka dikasih authors ID dan juga ba.authors ID. Terus kita ngelakuin si group by ini, di mana kita ngelakuin pengelompokan hasil query berdasarkan si authors ID-nya ini dan juga authors name dari si tabel autorsnya itu. Terus ini having count, ini tuh maksudnya kita untuk menentukan kondisi tambahan yang mana kita tuh untuk mengelompokkan itu. Dimana kita kan di sini kita akan menghitung untuk mencari tahu tentang penulis dengan jumlah buku lebih dari satu. Maka di sini kita pakai tanda lebih dari satu untuk menampilkan penulis dengan jumlah buku lebih dari satu, yang mana di sini akan muncul outputnya itu ada authors ID, author, dan juga jumlah buku. Yang mana yang pertama itu ada J.K. Rowling, Mary Grant P dengan jumlah bukunya 4 dan selanjutnya. Oke, boleh next. Dan di sini kita akan mencari rata-rata jumlah halaman buku berdasarkan bahasa yang digunakan. Sama seperti tadi, di sini kita ada select language, itu di sini kita bakal milih si kolom language name yang akan diubah pakai nama alias itu jadi namanya bahasa. Di sini average num underscore page itu kita untuk menghitung rata-rata dari si jumlah halaman itu, yang mana nanti akan diubah menjadi nama aliasnya itu menjadi rata-rata jumlah halaman. Dan untuk si from books itu maksudnya dari tabel si B-nya ini, si bukunya ini. Nah, habis itu di mana si tabel language-nya itu akan dibikin gitu jadi nama aliasnya L, yang mana akan digabungkan dengan si language code-nya itu. Nah, language code ini tuh maksudnya karena itu ada kolom yang sama gitu antara si table book sama language, jadi dia pakai yang itu. Terus nanti akan di group by name itu tuh untuk mengelompokkan hasil query yang mana didasarkan dari si language name-nya itu. Nah, nanti akan keluar output-nya di sini ada bahasanya itu ada bahasa English sama English US, yang mana rata-rata jumlah halaman itu yang paling besar dimiliki dengan bahasa English. Oke, selanjutnya di sini kita akan menampilkan daftar buku yang memiliki rating rata-rata di atas 4,5. Nah, di sini buat si select-nya ini kita ngelakuin pemilihan kolom gitu, yang mana kolomnya itu ada kolom si title yang diambil dari table books, terus kita ngebuat nama aliasnya itu judul. Terus juga kita akan pakai average rating di sini yang diambil dari si table ratings, di mana dibuat nama aliasnya juga yaitu rata-rata ratings. Terus dari from books B join ratings itu kita bakal nentuin si query-nya itu, kita bakal nyatuin join table antara books yang mana kita kasih nama aliasnya itu B, dan juga table ratings kita buat nama alias itu R. Terus kita itu bakal ngegabungin berdasarkan hasil dari si books ID-nya ini, si kolom books ID, karena di antara kedua tabel ini punya kolom yang sama, itu kolom book ID. Terus di mana where r.average underscore rating lebih besar dari 4,5 ini kita gunain karena kita ingin cari buku yang memiliki rata-rata di atas 4,5, karena untuk memiliki rata-rata di atas 4,5 jadi sini kita pakai average underscore rating yang mana lebih besar daripada 4,5. Nah, makanya nanti akan muncul outputnya di sini ada judul dan juga rata-rata rating, yang mana di sini rata-rata rating tertinggi itu dimiliki dari judul buku Cara Win Streak Menggunakan Aldous dengan rata-rata rating 4,9. Selanjutnya kita akan menampilkan penulis beserta bukunya. Nah, mana di sini select a.author underscore name ini kita bakal memilih kolom dari author's name, yang mana dari tabel authors kita ngebuat nama aliasnya itu jadi author. Terus kita juga ngambil si title ini yang mana kita ngebuat nama aliasnya juga itu nama alias itu judul buku, kita ngambil title ini tuh dari si tabel books-nya itu. Terus kita yang from authors A itu kita bakal menggunakan join antara table authors, kita namain alias itu A dengan si tabel book authors itu, yang mana dia tuh dibuat nama aliasnya itu jadi BA, yang mana didasarin dari kolom yang sama, itu sama-sama terdapat kolom authors ID. Setelah itu di sini kita bakalan
si joins book itu juga bakal didasarin dari si kolom book ID. Nah, di sini kita bakal order by a.authors ID, di mana kita itu bakal nentuin bakal ngeluarin output daftar penulis dan judul buku yang terurut berdasarkan si penulisnya gitu. Makanya di sini ada outputnya authors dan juga judul bukunya. Oke, boleh next. Nah, di sini kita akan menampilkan penulis yang memiliki huruf S dalam namanya dan memiliki lebih dari satu buku. Di sini kita ada select authors name as penulis, di mana di sini kita ngambil kolom authors name dari si tabel authors dan kita bakal ngubah nama aliasnya itu jadi nama penulis. Terus pada bagian count distinct b.bookid as jumlah buku, di sini kita bakalan ngehitung jumlah buku yang unik karena di sini kita pakai distinct dan juga count itu untuk ngitung. Terus kita buat itu sebagai nama aliasnya itu adalah jumlah buku. Nah, from authors-nya ini nih, kita bakal nentuin join antar table, yang mana table authors itu kita jadi nama aliasnya itu A, sama juga table dari si book authors-nya itu namanya itu BA. Nah, kita didasarin dari kolom yang sama, yaitu kolom authors ID. Nah, habis itu kita juga ngejoinin table book itu dengan table books, yang mana nama aliasnya itu B, yang didasarin dari si kolom yang sama, yaitu kolom book ID. Nah, kalau where a.author underscore name like as itu maksudnya kita bakal nentuin kondisi tambahan gitu, yang mana pola menggunakan operasi like dan juga pola si S-nya itu untuk mencari buku yang memiliki penulis yang memiliki huruf S dalam namanya gitu dan memiliki lebih dari satu buku. So, kita bakalan di group by itu maksudnya kayak dikelompokin gitu berdasarkan si author's name-nya itu dari si tabel author itu. Setelah itu having count distinct itu maksudnya kita bakal nentuin kondisi tambahan gitu, yang mana dikelompokkan karena kita ini pengen cari buku lebih dari satu kan. Nah, makanya di sini lebih besar daripada satu. Nah, setelah di run itu nanti akan keluar outputnya yaitu penulis dan juga jumlah buku, yang mana di sini penulis Billy Bryson ini tuh memiliki jumlah buku lebih dari jumlah bukunya 8, yang mana paling banyak di antara penulis yang lain. Oke, untuk kode selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Yunaina. Pada Yunaina saya persilahkan. Selanjutnya yaitu menampilkan penulis yang memiliki huruf S dalam namanya dan memiliki tepat 2 buku. Yaitu pada code yang pertama itu ada select concat itu untuk menggabungkan tabel authors, book authors, dan books berdasarkan kunci yang sesuai. Jadi tabel authors itu terhubung dengan tabel books author melalui kolom Untuk Yunana dipersilakan untuk mempresentasikan lagi. Baik, selanjutnya yaitu menampilkan penulis yang memiliki huruf S dalam namanya dan memiliki tepat 2 buku. Yang pertama itu ada select concat itu untuk menggabungkan tabel antara authors, book authors, dan books berdasarkan kunci yang sesuai, yaitu tabel authors itu terhubung dengan tabel books author, terus melalui kolom author ID, sedangkan tabel books itu terhubung dengan tabel books author melalui kolom books ID. Terus ada where a author name like itu untuk mengatur kondisi di mana kolom author name itu harus mengandung huruf S. Jadi kita menggunakan operator like dengan pola S itu untuk muncul nama di mana yang ada huruf S-nya itu. Terus group by itu pengelompokan hasil berdasarkan kolom author name agar penulisnya itu sama, agar penulis dengan nama yang sama itu dikumpulkan bersama-sama. Terus having count itu untuk mencari penulis yang memiliki tepat 2 buku. Count distinct itu menghitung jumlah buku yang unik di mana yang terhubung dengan penulis tersebut, dan jika jumlahnya 2 itu maka penulis tersebut memenuhi kriteria. Terus di situ outputnya yaitu ada Shiva dengan buku yaitu 1 hari menjadi hacker dan 6 kandidat Raja Iblis Agung. Terus menampilkan buku terbaik berdasarkan rating tertinggi, yaitu ada select itu untuk memilih kolom titel dari tabel books dan menggantinya dengan alias judul buku.
Terus menggunakan fungsi average itu untuk menghitung rata-rata dari kolom average rating dari tabel ratings, dan kemudian itu memberikan alias rata-rata rating pada hasilnya. Terus from books join itu untuk menggabungkan tabel books dan ratings berdasarkan kunci yang sesuai. Terus table books itu terhubung dengan tabel ratings melalui kolom book ID. Terus group by title itu pengelompokan hasil berdasarkan kolom title dari tabel books. Terus kita menghitung nilai rata-rata rating untuk setiap judul buku terpisah. Itu ada outputnya, yaitu judul buku dan rata-rata rating itu cara Winstrike menggunakan Aldous, ratingnya 4.9. Selanjutnya, menampilkan buku terburuk berdasarkan rating terendah. Itu sama, code-nya sama yang di atas, cuman bedanya kalau yang ini kita menggunakan fungsi ascending, di mana hasilnya itu diurutkan dari rata-rata rating terendah ke tertinggi. Terus yang keempat, menampilkan buku terburuk berdasarkan rating terendah, di mana kita itu akan mengambil nama penulis, judul buku, dan rata-rata rating dari tabel author, books, dan rating. Kemudian itu hasilnya itu akan diurutkan berdasarkan rata-rata rating secara menurun. Terus itu hanya 3 baris dengan rata-rata rating tertinggi yang akan ditampilkan. Judul bukunya tercantum di situ. Terus ada membuat user, itu kita menggunakan create user, di mana kita membuat 3 pengguna baru dalam database MySQL dengan nama user root, user 1, dan user 2, di mana masing-masing pengguna ini akan diberi akses dari komputer untuk menjalankan perintah SQL. Terus memberi hak akses, ini kita menggunakan fungsi grant to, di mana grant all privilege itu yang pertama itu untuk memberikan semua hak akses. Jadi user root itu dapat melakukan semua proses query. Terus kalau grant select, insert, delete, drop, alter on itu memberikan hak akses kecuali update untuk pengguna user 1. Terus untuk user 2-nya itu diberikan hak akses select, update, delete, dan drop kecuali create. Dan selanjutnya menampilkan hak akses, itu kita menggunakan fungsi show grant for untuk masing-masing pengguna, user root, Maaf ini Nena, nggak ada suaranya. Untuk Yunana dipersilakan untuk menjelaskan kembali. Baik, yaitu selanjutnya menampilkan hak akses, itu kita di sini menggunakan fungsi grant for. Jadi untuk masing-masing pengguna itu kita beri akses. Show grant for user root, show grant for user 1, dan show grant for user 2. Dan yang terakhir itu ada backup file SQL, di mana kita menjalaninya itu di terminal. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh Erwan. Baik, pada kesimpulan kali ini, next. Nah, pada
pada kesimpulan kali ini penulis dengan jumlah buku lebih dari satu itu adalah author ID, dan jumlah buku itu dengan author ID-nya dengan satu, jumlah bukunya 4, author ID-nya 2 dengan jumlah bukunya 2, author ID-nya 4 dengan jumlah buku 4, dan seterusnya. Next. Nah, pada rata-rata jumlah halaman buku berdasarkan bahasa, yaitu bahasa Inggris itu dengan rata-rata jumlahnya 623,6667, dan Inggris Amerika Serikat dengan 288,6667. Next. Nah, pada daftar buku yang memiliki rating rata-rata di atas 4,5 itu yaitu dengan judul Harry Potter 6 itu dengan rata-rata ratingnya 4,57, dan selanjutnya pada Harry Potter yang ketiga itu 4,56 pada judul Harry Potter 1 sampai 5 itu dengan rata-rata rating 4,78, dan seterusnya itu 4,73 dan 4,8. Dan selanjutnya pada kesimpulan yang memiliki huruf S dengan memiliki lebih dari satu buku itu, Bill Bryson tuh jumlah buku memiliki 8. Pada penulis Douglas Adams itu memiliki 4, dan Siva itu memiliki jumlah buku 2. Next. Nah, pada penulisan yang memiliki huruf S tadi itu dalam penamaannya dan memiliki tepat 2 buku, yaitu Siva dengan buku yaitu 1 Hari Menjadi Hacker dan 6 Kandidita Raja Iblis Agung, dan buku terbaik berdasarkan rating tertinggi yaitu Cara Winstrike menggunakan Aldous dengan rata-rata rating 4,9, dan buku buruk berdasarkan rating rendah itu Bill Bryson African Diary dengan rata-rata rating 3,44. Next. Nah, pada kesimpulan ini 3 penulis dengan buku terbaik yaitu penulis dengan Miftahul Cara Winstrike menggunakan Aldous itu dengan rata-rata ratingnya 4,9, pada Siva 6 Kandidita Raja Iblis Agung dengan rata-rata rating 4,8, dengan penulis Fatir 6 Kandidita Raja Iblis Agung dengan rata-rata rating 4,8. Next, saya kembalikan dengan Silvi. Oke, terima kasih Erwan sudah membacakan kesimpulannya. Terima kasih teman-teman yang udah mempresentasikan hasil tugas besar ini dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf, saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.